kalau saya melihat sih kalau memang mereka merasa dirinya orang Sulawesi Selatan, kalau Sulawesi mereka Selatan lebih mengedepankan siri, ya, malu. Ya mudah-mudahan mereka punya malu. Apakah karena pemimpin kita tidak cinta bola? Salah satunya. Jadi jangan cuma karena kalian mau maju di Pilgub, jangan cuma karena kalian mau maju di Pilwalkot kalian baru mendengungkan ingin membangun stadion. Bukan podcast, tapi cerita lepas. Alright nice people. Saya di sebuah lokasi sangat bersejarah di Kota Makassar dan menjadi ikon kebanggaan Sulawesi Selatan. Apalagi kalau bukan di Stadion Matoanging, Stadion Angker. Dan enaknya karena sore-sore ini saya ditemani salah satu pentolan pasukan Ramang PSM Makassar, Cap Zulkifli Syukur. Luar biasa. Gimana kabar Cap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nice people. Sekarang saya sedang berada di Baitul Mal Hidayatullah. Sekarang saya mau singgah dan tanya-tanya untuk kemudian bagaimana saya seharusnya membayar zakat, infak dan juga termasuk sedekah. Dan ingin tahu seperti apa program-program yang lain yang ada di Baitul Mal Hidayatullah. Ayo kita langsung ke sana. Masya Allah, jadi Baitul Mal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat nasional yang bisa memfasilitasi kita untuk menunaikan zakat fitrah, zakat harta, fidyah, infak dan sedekah termasuk selama bulan Ramadan juga menerima donasi untuk buka puasa. Yang Masya Allah, karena dana zakat ataupun infak sedekah kita tersalur dalam beberapa program yang luar biasa kreatifnya. Ada sedekah pembangunan, sumur untuk pelosok, wakaf produktif perkebunan dan pertanian, layanan konsultasi zakat dan fidyah, bingkisan lebaran yatim duafa, guru mengaji dan imam masjid, armada dakwah pedalaman, kurban produktif, sedekah jariah mushaf Al-Quran, buka puasa dan dapur berkah, dan tentunya beras fitrah. Makasih banyak Ustaz atas informasinya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai tadi transaksi dan juga konsultasi di Baitul Mal Hidayatullah dan luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini kita semuanya bisa berbagi kebaikan karena siapapun dimanapun kita bisa berbagi. Sekali lagi siapapun dan dimanapun bisa berbagi. Ramadan 1442 Hijriah, kebaikan tanpa batas. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada cedera ini Kebdi setelah Piala Menpora. Alhamdulillah semua lancar. Setelah recover juga aman. Agak cedera aja hati kan. Agak cedera hati. Karena tidak berhasil jadi juara lah, jadi semifinalis. Betul. Tapi kita cukup bangga kok Cap. Luar biasa. Yang sempat dianggap remeh ya, yang katanya lumbung gol ya. Ya lumbung gol siap. Jadi lumbung padi. Grup T itu Cap ada Bayangkara, Persija sama Borneo. Iya itu kan di atas hitungan kertas kan. Betul. Beda di atas hitungan lapangan. Betul. Dan pertandingan pertama langsung ngajar 2-0. Betul. Itu tidak percaya Ki juga bisa atau memang kita sudah yakini? Ya jangankan supporter tidak percaya, kami pun pemain tidak percaya. Tetapi kembali lagi bahwa inilah mungkin bentuk totalitas seluruh pemain yang tampil kemarin. Betul. Gitu. Cap, kita ketahui Cap, kita sekarang sebagai kaptennya PSM Makassar. Dan di Piala Menpora ini kemarin kan semuanya materi lokal. Iya, heboh sekali itu. Ternyata materi pemain yang seperti itu ternyata juga bisa bermain yang cukup apik dan mendapat perhatian seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Iya. Sebenarnya baik itu pemain muda, baik itu pemain senior, apa segala macam yang kemarin tampil itu Cap memang semangatnya itu sudah sesuai dengan instruksi pelatih atau karena selalu dianggap remeh pasukan ini Cap, sehingga itulah yang kemudian kan kita tahu ini PSM Cap. Pertama ya kita tahu masalah stadion, masalah internal, apalagi persiapan juga kemarin Piala Menpora kayaknya tidak terlalu panjang, mepet. Ya itu kenapa langsung bisa? Saya bicara ke Piala Menpora dulu ini Cap. Iya, jadi betul apa yang Rizal bilang kalau memang ada beberapa tim bahkan seluruh supporter Indonesia pun meremehkan kekuatan kita. Jadi mungkin itu salah satu
kekuatan, salah satu pelecut buat teman-teman untuk menampilkan yang lebih baik, untuk menjawab segala keraguan dari seluruh supporter ini termasuk supporter PSM. Akhirnya itu yang menjadikan kita yang menjadikan spirit teman-teman pemain untuk tampil lebih beringas di lapangan. Luar biasa. Gitu. Jadi memang karena ada juga seperti itu justru menjadi modal semangat. Betul. Nah pandang enteng kayak ini. Iya. Dan yang paling penting kebanggaan mungkin. Kebanggaan karena memang beda kalau yang main itu putra lokal, yang betul-betul lokal asli Makassar itu dengan lokal luar. Jadi memang rasa memilikinya itu terhadap tim itu besar sekali. Betul. Dan rasa malunya tentunya. Betul. Itu. Makanya yang saya bilang di awal kemarin bahwa ya semua tahu kondisi PSM seperti apa, ditambah juga persoalan stadion. Tetapi saya tegaskan kami ke turnamen ini hanya membawa slogan Sirina Pace. Sirina Pace itu paling saya suka dari statement itu. Iya. Oke, kita ditemani hujan-hujan gerimis. Ini hujan-hujan romantis ini. Hujan-hujan romantis. Harusnya hujan-hujan begini temani sama pacar kan? Iya. Sama laki-laki. Cap. Siap. Aduh. Saya langsung mau to the point aja, Cap. Nggak bisa matahan ini, Cap. Nggak apa-apa. Apa itu? Bagaimana sebenarnya teman-teman pemain PSM Makassar melihat kondisi fasilitas yang ada di Kota Makassar, khususnya sepak bola? Kita punya 3 stadion loh, Cap. Iya. Izinkan saya sebut Stadion Matoanging, Barombong, sama stadion yang di Sudiang. Oh iya. Itu semua aset Pemprov. Iya. Dan satu pun yang tidak ada bisa dimaksimalkan untuk menjadi kandang PSM untuk memasuki turnamen Liga 1. Betul. Apa sih di kepalanya seorang Zulkifli Syukur? Ya, kalau saya pribadi yang pertama kan stadion yang di Sudiang itu kalau tidak salah itu dibangun untuk persiapan jadi tuan rumah PON ya. Tuan rumah PON. Akhirnya karena kita batal jadi tuan rumah, pembangunannya pun terbengkalai. Nah, terus yang kedua Barombong, saya tidak tahu apa masalahnya yang kemarin yang katanya audit tapi sampai sudah setahun lebih auditnya tidak selesai dan terakhir Benteng Takeshi ya. Bukan lagi dikatakan Matoanging, kalau saya melihat ya Benteng Takeshi ya kayak habis orang perang. Ya sangat miris kalau saya kalau saya pribadi ya sangat miris melihat yang katanya Makassar ini kota dunia, yang katanya di provinsi ini satu-satunya klub sepak bola tetapi tidak memiliki stadion yang bertaraf internasional, yang bertaraf nasional pun tidak ada. Ada. Setelah dibongkarnya Stadion Matoanging, sangat miris lah, sangat sedih. Semoga baik itu Pemprov ataupun Pemkot merasa malu lah dengan kota-kota yang lainnya, bahkan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Betul. Bisa kita lihat bahwa di Jawa Timur ada beberapa kabupaten yang memiliki stadion bertaraf internasional. Harusnya mereka malu dengan adanya seperti itu, kayak gitu. Saya enggak tahu apa yang ada di hati ini, Cap. Saya kalau jadi kapten PSM Makassar atau jadi pemain PSM, ini kan saya supporter biasa aja, Cap. Siap. Saya juga supporter. Oh begitu ya dulunya. Saya merasa, bagaimana perasaanku ini kalau ke Jakarta, ke daerah-daerah lain, terus ada sesama pemain yang tanya, wah di Makassar, di kotamu, di Kulmung nggak ada stadionnya. Itu pernah kita rasa kayak bagaimana? Sering. Jadi bukan cuma sesama pemain ya, sesama pemain di Indonesia, bahkan ada juga beberapa supporter, teman juga yang di luar kota yang menanyakan itu bagaimana sih kelanjutan stadion. Saya cuma bisa tertawa, saya tidak tahu mau menjawab dari mana. Betul. Tapi karena memang sudah seperti inilah kondisinya, ya saya tidak bisa menjawab, saya cuma bisa ketawa dengan seperti ini. Jadi saya juga sangat berharap saya pun sebagai pemain, sebagai atlet, sebagai supporter, sebagai warga Kota Makassar, warga Sulawesi Selatan merasa malu ya sebagai warga. Tetapi semoga dengan malunya saya, baik itu Pemprov ataupun Pemkot mungkin bisa merasa lebih malu lah dibanding saya. Mungkin kepada seluruh supporter. Kalau menurut Takep, dari kacamatanya Zulkifli Syukur ini sebagai representasi pemain PSM Makassar, pernah sih bertanya atau diskusi sesama pemain PSM Makassar, ini kenapa susah sekali nih bangun stadion? Kalau di Jawa, di Kalimantan misalnya, sambil contoh Persiba Balikpapan, itu kan luar biasa itu, Gap. Betul. Stadionnya, ya kan? Walaupun sekarang tidak masuk di Liga 1, tapi kan ada semangat pemerintah di sana membangun. Betul. Bahkan di kabupaten kota itu sampai ada 2 stadionnya yang bisa dipakai.
Apa sih sebenarnya, pernah ada diskusi menerka-menerka apa sih yang menyebabkan ini? Sebenarnya kami terutama di PSM ya, kami sering diskusi antar sama pemain itu gimana sih? Karena kan kita hanya mengikuti perkembangan pembangunan stadion ini melalui medsos. Kita tidak tahu kebenarannya, apakah itu yang diberitakan di media sosial itu benar apa tidak. Tapi kami hanya mengikuti perkembangan melalui medsos. Tapi yang saya melihat memang kepedulian dari pemerintah, baik itu Pemprov ataupun Pemkot terhadap pembangunan stadion, saya rasa sangat-sangat kurang. Kenapa? Ya memang 10 tahun terakhir belum ada kelihatan. Kalaupun ada yang seperti yang kita contohkan Barombong, tapi sampai sekarang kalau saya bisa melihat hanya 60% penyelesaiannya. Tetapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk diselesaikan. Nah, selepas kasus dari Barombong, kembali lagi kasus di Matoanging. Sekarang dirobohkan, tetapi sampai sekarang pun kita tidak tahu kapan peletakan batu pertamanya, kapan pembangunannya, karena semuanya bisa kita katakan saling lempar batu, baik itu dari Disporanya, baik itu dari DPR-nya, baik itu dari gubernur, yang sekarang PLT. Semua tidak berani melaksanakan. Tapi saya nggak tahu apa permasalahannya. Sepakat kalau yang kita sampaikan tidak berani. Saya beberapa kali mengundang loh, Cap. Betul. Beberapa dari pihak terkait, tapi sama sekali tidak ada yang merespon saya. Ya kalau saya melihat sih, kalau memang mereka merasa dirinya orang Sulawesi Selatan, mereka merasa dirinya orang Makassar, karena kan seperti yang kita tahu ya, orang Sulawesi Selatan, orang Makassar itu lebih mengedepankan siri, ya, malu. Ya mudah-mudahan mereka punya malu, mudah-mudahan mereka punya siri, mudah-mudahan mereka punya kebanggaan terhadap provinsi ini, mudah-mudahan mereka punya kebanggaan terhadap kota ini. Karena seperti yang kita ketahui, ya bukan cuma PSM yang saya rasa yang berhak menggunakan fasilitas stadion ini, seluruh masyarakat pun berhak olahraga. Betul. Bukan hanya PSM, tapi yang harus kita garis bawahi bahwa semoga Pemprov atau Pemkot masih mempunyai rasa malu terhadap kota ini, terhadap provinsi ini. Karena sekali lagi kalau saya melihat keadaan yang sebenarnya, Cap, saya kurang tahu lah ya. Pernah saya lihat itu anak-anak demo, Cap, anak-anak supporter demo, bahwa pembangunan stadion itu kebutuhan, bukan kepentingan. Betul. Memang kita tetapi yang terjadi di sini kepentingan sepertinya, bukan kebutuhan. Karena saya melihat nanti nanti pembangunan stadion ini mencuat ya setelah dekat-dekat pemilu. Seperti itu ya. Betul. Jadi betul yang kita bilang, ini bukan kebutuhan. Kalau bagi kami masyarakat ini adalah kebutuhan ini, tapi bagi mereka adalah kepentingan. Kapan mereka mulai berpolitik, muncullah yang namanya saya akan mendirikan stadion, saya akan mendirikan stadion di sana. Mau semua menganggap pembangunan stadion itu menjadi legasinya. Kadang-kadang saya berpikir begini, ini gimana ya kalau saya saja yang jadi gubernur? Karena saya pikir apa sih sulitnya buat stadion? Dana sudah disiapkan, ya kan? Dana pun bukan dari kantong pribadi mereka. Ini kan melalui APBD, melalui uang rakyat semua kan? Dana pen dana pen malah yang terakhir ini yang mau dipinjamkan. Bahkan masa seorang bupati bisa membangun stadion kita, gubernur nggak bisa, wali kota pun tidak bisa. Sebenarnya masalahnya ada di mana? Ya kan? Apakah juga yang dipakai bukan dana pribadi mereka? Betul. Apakah karena pemimpin kita tidak cinta bola? Salah satunya. Oh begitu, Cap, ya? Salah satunya. Salah satu yang tidak. Kalau mereka cinta bola pasti akan mereka berusaha untuk membangun stadion. Pasti mereka akan berembuk. Betul. Baik itu melalui Pemkot, DPR, Dispora, Pemprov, untuk bagaimana sih bagusnya supaya pembangunan stadion ini bisa cepat realisasi seperti itu. Kalau mereka adalah orang Sulawesi Selatan, baru tidak ada rasa kecintanya sedikit sama dunia sepak bola, Anda rugi loh jadi orang Sulsel. Sejarah bola kita kan salah satunya ada di Makassar, Pak. Makassar gerbang Indonesia Timur, Cap. Baru kalau tidak punya rasa cinta sepak bola, waduh, parah gawat itu. Padahal sepak bola bisa menyatukan semua kalangan. Ya mungkin mereka sudah tidak punya malu ya terhadap kotanya, mungkin mereka sudah tidak punya malu terhadap provinsi. Terpancing untuk kemudian mudah-mudahan saya berharap hasil konten kita ini kan. Mudah-mudahan. Insyaallah. Jadi jangan cuman karena kalian mau maju di Pilgub, jangan cuma karena kalian mau maju di Pilwalkot kalian baru mendengungkan ingin membangun stadion. Sekarang kalian sudah terpilih. Buktikan. Ya kan? Buktikan kepada rakyat, buktikan kepada masyarakat bahwa ya memang kalian betul-betul ingin membangun kota Makassar, ya. Jangan cuma membangun
taman atau apa ya. Iya, betul. Infrastruktur apa segala macam. Karena cuma satu yang Makassar tidak punya, yang Sulawesi Selatan tidak punya. Stadion yang bertaraf internasional itu ya. Itu tidak ada. Selebihnya sudah ada. Iya. Yang katanya mau kota dunia. Iya, kota dunia. Masa kota dunia tidak punya stadion? Iya. Malu sama kota-kota yang lain. Betul. Malu sama kabupaten-kabupaten yang lain. Iya. Apakah kemudian gara-gara tidak ada stadionnya itu PSM Makassar, sehingga sekarang kencang juga rumor ini, Cap? Apa itu? Bahwa banyak pemain yang mau pindah hengkang dari PSM Makassar. Salah satunya kemarin Isai Agani, Erwin Gutawa, tandem tak di bagian pertahanan. Katanya dilirik oleh PSIS Solo. Nah, kalau untuk pengaruh ke stadion untuk betah orang bermain di PSM Makassar, Zulkifli Syukur. Kalau dikatakan pengaruh, ya berpengaruh, tetapi kalau mau dibilang besar tidak juga terlalu berpengaruh karena klub pemain pun bermain di sebuah klub itu kan hanya karena sebatas pekerjaan profesi. Tapi betul. Untuk bermain memang pengaruhnya sangat besar juga, seperti kalau kita bermain di kandang sendiri pasti motivasinya beda kan. Betul. Dengan kita bermain di tempat netral tentu beda, apalagi kalau kita nanti dihadiri oleh penonton sendiri. Betul. Dan tentu itu sangat beda. Jadi tidak pengaruh sekali. Betul, tidak terlalu berpengaruh. Kalaupun ada beberapa pemain diincar setelah turnamen ini karena permainan apik mereka itu, kalau saya bilang yaitu itu karena lebih ke kerja sama tim, bukan individu. Karena memang sepak bola itu adalah permainan tim, bukan permainan individu. Jadi wajar lah. Wajar itu normal. Tetapi yang saya harus garis bawahi ini bahwa adalah itu kembali ke pemain masing-masing. Kembali ke pemain. Iya. Campur tangan manajemen juga ada di situ. Tentu, karena kan selama turnamen itu pasti manajemen sudah memperhatikan. Ada beberapa pemain mungkin yang bisa dikatakan menonjol, itu pasti manajemen harus bergerak cepat untuk mempertahankan pemain tersebut. Tetapi sekuat apapun manajemen mempertahankan pemain tersebut, tetapi pemain tersebut sudah tidak punya hati untuk tim ini, saya rasa itu juga sia-sia. Karena memang yang kami butuhkan pemain yang memang betul-betul total terhadap tim ini. Hatinya ke PSM terlepas dari masalah-masalah yang ada di belakang itu. Cap, salah satu yang selalu disebut ini juga, Cap, Stadion Gelora B.J. Habibie yang ada di Parepare. Saya kira itu cukup vokal, dan saya kemarin sempat ketemu dengan Pak Wali. Saya menyampaikan, Pak Wali, bolehkah mungkin saya sekali-sekali bikin vlog di Stadion Gelora B.J. Habibie? Boleh Nanda. Nanti kapan-kapan kita datang. Saya sudah punya ada niat ini supaya PSM mudah-mudahan bisa berkandang di sini untuk turnamen Liga 1. Tetapi tentu Pemkot Parepare tidak bisa kalau dia hanya sendiri yang mau. Betul. Tentu harus ada pihak-pihak lain yang pendukung apa segala macam. Tidak masalah, Cap, kalau kemudian harus PSM berkandang di kota Parepare? Ya, saya memang berharapnya pada waktu dirobohkan stadion kan memang sudah tidak ada pilihan lain untuk home base PSM. Masa iya kita harus seperti tahun berapa yang kita berhome base di Surabaya, yang hampir degradasi ya. Salah. Masa iya kita harus berhome base di luar dari Sulawesi Selatan. Kalau memang ada lapangan yang bisa lolos verifikasi PSSI, kenapa tidak kita gunakan ya? Mungkin salah satunya ya Parepare itu. Parepare, apalagi yang saya melihat di media sosial, memang wali kota Parepare sangat merespon niat dari PSM untuk menjadikan Parepare itu menjadi home base untuk paling tidak untuk Liga tahun ini. Sembari menunggu kepastian pembangunan stadion yang tidak tahu kapan pastinya ya. Tapi pernah main di stadion? Pernah Habibie Cup. Apa kesan Cap di sana, Cap? Saya sudah pernah juara di situ. Masya Allah. Bermain sama tuan rumah. Pokoknya bagus lah. Apalagi saya lihat terakhir locker roomnya sudah direnovasi ya, sudah sangat bagus lah. Tinggal mungkin kalau saya melihat tinggal rumputnya. Rumput sama kan, kalau lampu kan tinggal lampu yang di sini dipindahkan ke sana. Oke. Drainase juga itu penting ya. Aman. Bagus. Betul. Karena stadion apalagi katanya, tribunnya sudah ditambah itu. Itu. Tidak salah. Sudah dicat juga apa segala macam. Mudah-mudahan nanti pokoknya sambutan positif lah dari wali kota. Iya. Kalau memang ternyata tidak bisa, Cap, itu kira-kira di stadion mana PSM akan jadi musafir? Ya kalau saya disuruh memilih, kalau memang harus keluar dari Sulawesi Selatan,
Ya Kalimantan. Kenapa? Karena banyak pendatang orang Sulawesi Selatan di sana. Orang Bugis Makassar banyak di sana. Betul. Di Kalimantan itu apa itu? Stadionnya Balikpapan mungkin? Ada Batakan. Mungkin kalau yang untuk memudahkan akses ya. supporter mending Balikpapan. Mending Balikpapan. Tidak jauh dari bandara kan. Iya. Itu gitu. Penerbangan langsung juga. Langsung. Transit sekali, jadi. Iya. Oh ya. Cap, ini bagian-bagian akhir ini Cap yang saya mau tanyakan ke ini Cap. Seorang Zulkifli Syukur tentu sudah lama berkiprah dalam dunia sepak bola. Siap. Usianya tentu tidak seperti waktu lagi. Saya tidak mengatakan tidak muda dulu lagi. Tidak apa-apa. Sudah itu. Iya. Pernah bermain di timnas, beberapa klub. Boleh disebutkan dulu klub-klub top Cap? Ya, saya waktu pertama kali saya pernah di PSM juga. Di PSM? Tahun berapa ya? Saya sudah lupa. Iya. Habis itu saya bermain untuk Persimaros divisi divisi 1. Okay. Pada saat itu divisi 1 namanya. Setelah itu dari situ saya sudah mulai merantau. Iya. Di tahun 2006 saya sudah ke Bontang. PKT Bontang. Oke. Setelah itu saya ke Timnas U23. Oke. Untuk menimba ilmu di Belanda selama 7 bulan. Wow. Selama 7 bulan di sana. Selepas dari itu saya pulang balik lagi main ke Minahasa. Iya, setelah itu setelah Minahasa saya ke Arema. Dari Arema saya ke Bandung. Dari Bandung saya ke Mitra Kukar. Dari Mitra Kukar saya ke Borneo baru ke PSM. Iya. Saya bisa menyimpulkan pensiunnya seorang Zulkifli Syukur di PSM Makassar. Ya. Kira-kira seperti itu Kepdi? Iya. Dan pensiun saya sudah niatkan? Saya sudah niatkan bahwa saya akan mengakhiri karir di PSM. Gantung sepatunya di PSM Makassar. Iya. Yang sayang sekali pada saat pensiun belum terbangun stadionnya. Betul. Makanya saya kadang juga masa iya sampai saya pensiun saya belum nikmati yang namanya stadion barunya PSM ya kan? Iya. Tapi kita rasakan bagaimana pedihnya. Saya juga enggak tahu jangan sampai pemain juniornya PSM seperti M Arfan, Rizky Eka, Aji, mungkin jangan sampai mereka sudah pensiun juga stadion belum terbangun. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan ya terketuklah hati pemerintah. Betul, amin, pemerintah provinsi. Kita doakan. Amin. Cap, untuk mengarungi Liga 1. Ya. Apa yang kira-kira sudah dipersiapkan oleh PSM Makassar sepengetahuan seorang kapten untuk mengarungi Liga 1? Apakah ada tambahan pemain? Bolehlah sedikit bocoran Cap, anak-anak ketawa. Kalau bocoran, pasti materi yang kemarin ikut Menpora itu kan sudah saya pikir bukan dibilang bagus ya, sudah lumayan. Sudah mampu lah bersaing, insyaallah. Sudah mampu bersaing insyaallah. Dan mungkin ada beberapa tambahan terutama pemain asing ya. Pemain asing itu aja sih. Tapi kalaupun ada tambahan lokal ya itu bagian dari manajemen dan pelatih mungkin yang lebih tahu sisi teknisnya ya. Siap. Itu aja. Itu kira-kira. Cap, kalau ada kita mau sampaikan sama supporter untuk kemudian membantu para punggawa PSM Makassar. Apa harapan tak kepada teman-teman supporter yang selama ini sudah sangat jarang memukul bandnya? Sudah tidak ada lagi teriakan yang begitu sabar dan sebagainya. Begitu sabar dengan kondisi yang seperti sekarang. Dengan berbagai macam kelompok supporter, Cap. Silakan kita bicara langsung sama supporter. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter PSM Makassar yang sudah mendukung kami di turnamen Menpora kemarin. Dan saya berharap dari beberapa kelompok supporter yang ada di PSM Makassar, semoga kalian bisa bersatu, sama halnya kami juga, seluruh pemain bisa kompak. Saya harap juga seperti halnya demikian seluruh supporter PSM bisa kompak dan tetap berjuang mendukung tim kebanggaan kita bersama, tetap berjuang mendukung pembangunan stadion, semoga cepat terrealisasi tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Sepakat. Tentunya. Dan semoga, nah ini yang paling penting nih, saya mau pesan kepada Pemprov dan Pemkot. Iya, semoga tabe lompo Dik. Jadi jangan kita tersinggung. Saya hanya ingin menyampaikan ini aspirasi saya sebagai seorang atlet, bukan sebagai seorang pemain PSM ya. Saya atlet. Suara saya sebagai seorang atlet dan mewakili seluruh
pemain-pemain sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Mewakili juga buat adik-adik saya, junior-junior saya yang akan nantinya mungkin bisa menjadi kebanggaan buat Sulawesi Selatan. Semoga Bapak punya yang katanya orang Makassar itu siri. Karena biar bagaimanapun ini adalah sebuah kebanggaan yang harus kita ciptakan. Semoga Bapak baik itu Pemprov dan Pemkot bisa merealisasikan tuntutan dari teman-teman supporter, tuntutan dari teman-teman pemain, tuntutan dari teman-teman atlet agar cepat pembangunan stadion ini. Biar bagaimanapun itu adalah kebutuhan. Betul. Ya yang harus kita realisasikan. Itu aja. Duduk bersama tentunya. Kepentingan bersama. Iya, jadi jangan semuanya bercerai-berai. Iya. Saya harap baik itu Pemkot, Pemprov, DPR dan Dispora, betul. Dan perwakilan supporter mungkin bisa duduk bersama. Betul. Seperti apa sih penyelesaiannya? Kayak betul. Gitu. Ya karena kami terus terang sebagai masyarakat Dato sulit sekali berpositif thinking. Betul. Sama pemerintah terkait mengenai terkatung-katungnya pembangunan stadion. Berusaha mikir ini kodong positif. Kita sudah berusaha berpositif thinking tapi susah sekali. Iya. Seandainya kalian juga bisa duduk bersama, betul. Mungkin itu bisa menjadikan angin segar ya, walaupun sedikit. Harapan walaupun betul. Sedikit, tetapi ada harapan lah yang kita lihat dengan adanya duduk bersama kalian. Siap. Dan terakhir, kepada seluruh supporter PSM Makassar, tetap dimanapun berada, dimanapun berada, tetap doakan tim kebanggaan tetap dukung. Amin. Apapun itu masalah yang menerpa tim PSM Makassar, biarkan kami pemain, biarkan manajemen yang menyelesaikan. Dan saya sebagai pemain yakin semua masalah yang terjadi di PSM itu pasti akan cepat diselesaikan. Amin. Dan tetap yakin badai pasti berlalu. Amin. Ewa gol luar biasa. Makasih banyak Cap. Thank you banget waktunya pada sore hari ini. Saya tahu Cap sangat sibuk sekali. Mudah-mudahan tetap selalu fit Cap. Amin. Tetap bugar. Amin. Dan selalu optimis Cap. Selalu optimis. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ada berkah pada saat hari Idul Fitri. Amin. Amin. Apakah untuk semoga terbuka pintu hatinya tuh. Amin ya Allah. Saya juga selalu berdoa. Amin. Jadi semua doakan. Tetap harus berdoa. Doakan para pemimpin Iya, betul. Semoga terbuka pintu hatinya. Amin ya Allah. Yo, Rizal Jamal mengajakmu cerita lepas.